Itu yang pro Ba'alwi mau nyaci maki yang anti caci maki saya saja. Yang anti Ba'alwi mau nyaci maki yang pro Ba'alwi, saya aja caci maki sudah. Sebab kalau sampean mencaci maki sama sampean, itu nanti balas-balasan mangkel gak selesai-selesai. Kalau sampean caci maki saya nyatakan saya tidak akan balas. Jadi saya sampai tidak akan tambah mangkelnya. Saya ingin menyebut atau menegaskan satu yang istimewa ini, seorang wakil Rois Suriah PWNU Jawa Tengah yang satu-satunya yang kendel, Kiai Halwani. Ya, semoga semakin wani beliau. Dan beliau mengatakan NU harus berada di atas negara. Ini pesan dari Mustasyar PWNU, dan itu artinya bahwa NU harus mendudukkan kepentingannya, mengatasi berbagai macam kepentingan parsial yang ada di negara ini, supaya NU mampu berkontribusi untuk terus menyangga keutuhan bangsa dan negara ini. Jadi di bawah negara saja nggak boleh, apalagi cuma di bawah partai, tidak boleh. Karena kita ingin membangun visi supaya keseluruhan komponen NU ini, ya, mulai dari struktur NU-nya, banom-banomnya, pesantren-pesantrennya, madrasah-madrasahnya, komunitasnya ini supaya menjadi ekosistem yang koheren, menjadi satu dunia yang mutamasik tadi itu, yang satu sama lain tersambung. Ya, nah, alhamdulillah sekarang banom-banom semuanya sudah mutamasik bersama dengan NU. Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, PPNU, yang lain-lain seperti kita punya 14 banom itu. Alhamdulillah semua, hampir semua sudah mutamasik dengan NU. Ada yang belum, itu nanti kita minta bantuan Kiai Halwani untuk membangun koherensinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa ba'd. Yang mulia Mustasyar PPNU Kiai Ahmad Mustafa Bishri, Kiai Abdullah Hubab Maimun, yang mulia Rois Suriah PPNU Kiai Anik Muhammadun, Kiai Mu'ad Tahir, yang mulia Rois Suriah PPNU Jawa Tengah Kiai Ubaidullah Sadaqah, yang saya hormati Khatib Am dan jajaran PPNU yang hadir, yang saya hormati Pak Pejabat Gubernur, Forkompinda, Pak Pangdam, Pak Kapolda yang mewakili, Pak Wamentan, dan semua yang tadi sudah disebut oleh pembicara-bicara sebelumnya. Yang saya hormati Pak Rektor, dan yang saya hormati hadirin para pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya ingin menyebut atau menegaskan satu yang istimewa ini, seorang wakil Rois Suriah PWNU Jawa Tengah yang satu-satunya yang kendel, Kiai Halwani. Ya, semoga semakin wani beliau. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya sebetulnya punya bahan banyak, tapi akan saya singkat karena saya akan mohon sesudah ini mau'izah dari yang mulia Kiai Ahmad Mustafa Bishri, dan akan lebih berguna bagi semua orang untuk mendengarkan beliau daripada mendengarkan saya. Dan saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang mendasar. Diskusinya nanti saja sudah ini.
Yaitu bahwa yang pertama memang sejak awal saya bersama teman-teman PBNU telah mencanangkan agenda-agenda strategis yang sangat mendasar, yang kalau disarikan itu mencakup dua matra agenda besar, yaitu repositioning dan konsolidasi. Repositioning itu artinya menata kembali kedudukan NU, baik kedudukan NU sebagai satu kesatuan di tengah berbagai macam elemen masyarakat yang lain, maupun kedudukan dari berbagai macam komponen di dalam NU itu sendiri satu sama lain. Saya bersama teman-teman PBNU sowan kepada Mustasyar Kiai Ahmad Mustofa Bisri dan mohon pesan beliau, wasiat beliau kepada kami, dan beliau mengatakan NU harus berada di atas negara. Ini pesan dari Mustasyar PBNU, dan itu artinya bahwa NU harus mendudukkan kepentingannya, ya, mengatasi berbagai macam kepentingan parsial yang ada di negara ini, supaya NU mampu berkontribusi untuk terus menyangga keutuhan bangsa dan negara ini. Ya. Jadi di bawah negara saja nggak boleh, apalagi cuma di bawah partai, tidak boleh. Nah, ini penting untuk dipahami, dan kemudian juga kita akan mata ulang juga komponen, karena di NU ini ada banyak komponen, ada struktur NU, ada lembaga-lembaga, ada banom-banom dan lain sebagainya. Ini harus kita tata ulang. Kemudian kita juga melakukan konsolidasi dengan 3 matra utama, yaitu yang pertama matra tata kelola organisasi yang menyangkut berbagai macam mekanisme, regulasi, prosedur-prosedur dalam pembuatan keputusan, dan juga metode atau model administrasi. 2 hari yang lalu tanggal 1 Agustus kami meluncurkan platform digital untuk persuratan NU. Jadi PBNU ini sedang membangun satu platform digital yang akan menjadi platform raksasa untuk semua urusan terkait dengan NU. Semuanya akan ditampung dalam satu platform digital. Platform digital itu pokoknya yang nyunyuk HP itu loh, platform digital itu. Ya. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan persuratan di lingkungan PBNU, sudah diluncurkan kemarin. Keseluruhan platform ini kita sebut sebagai Digdaya NU, digitalisasi data dan layanan Nahdlatul Ulama. Tanggal 1 Agustus kemarin kita luncurkan Digdaya Persuratan yang sudah mulai digunakan di lingkungan NU. Jadi di lingkungan NU sekarang tidak ada lagi kertas, ya, karena semua dilakukan melalui platform digital. Dan saya sudah perintahkan kepada tim digital untuk menetapkan target bahwa model ini dan penggunaan platform digital persuratan ini harus sudah merata di seluruh cabang seluruh Indonesia selambat-lambatnya Desember 2024. Jadi Bapak siap-siap untuk nanti harus merubah cara kerja dengan memanfaatkan platform digital ini. Ini dalam matra tata kelola organisasi. Kemudian matra agenda organisasi. Matra agenda organisasi ini menyangkut satu desain, satu rancangan nasional yang terkonsolidasi mulai dari pusat sampai ke daerah. Alhamdulillah dalam pleno kemarin kami telah mengesahkan apa yang kami sebut sebagai rencana strategis Nahdlatul Ulama, rencana strategis nasional Nahdlatul Ulama sampai 3 tahun ke depan, 2024 sampai dengan 2027. Nah, ini adalah bagian dari fungsi baru yang kita kembangkan untuk Lakosdam, yaitu menjadikan Lakosdam lebih dari sekedar apa yang selama ini digambarkan di dalam ADRT, tapi kita tambahkan fungsi baru
supaya Lakpesdam ini berfungsi seperti Bappenasnya pemerintah untuk NU. Jadi kita sekarang punya Bappennu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nahdlatul Ulama, yang dilaksanakan oleh Lakpesdam. Dan sudah jadi Renstra nasionalnya. Kemarin baru tadi malam saya membuka Konferwil PWNU Jawa Timur, dan sebelum itu panitia dan PWNU Jawa Timur telah berkoordinasi supaya materi untuk program PWNU Jawa Timur disesuaikan dengan Renstra yang sudah dihasilkan oleh Bappennu ini. Maka sudah ini perintah saya yang pertama kepada PWNU Jawa Tengah, saya minta untuk segera berkoordinasi dengan Lakpesdam PBNU untuk merancang bagaimana menurunkan Renstra nasional itu menjadi Renstra provinsi, dan kemudian dibahas di dalam Rakerwil PWNU Jawa Tengah. Dan sudah itu dilanjutkan prosesnya untuk mensupervisi breakdown penurunan dari Renstra provinsi itu menjadi Renstra kabupaten kota atau cabang-cabang. Ini harus menjadi proses yang terus berketerusan dan kita sesuaikan satu sama lain sehingga semuanya koheren. Koheren itu mutamasik, tidak perental-pentil, tapi semuanya merupakan bagian sistematis dari satu rancangan yang terkonsolidasi. Ya, nah maka ya nanti ada kemungkinan berbagai macam penyesuaian perlu dilakukan. Matra yang ketiga adalah matra konsolidasi sumber daya, yaitu menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan. Segampangannya duit, karena organisasi ini butuh biaya. Nah, banyak hal tentang konsolidasi sumber daya pembiayaan ini sudah didengar oleh masyarakat, termasuk soal konsesi tambang. Bahwa NU menerima konsesi tambang itu hasil rapat PBNU, jadi bukan keputusannya Yahya sendiri. Itu hasil rapat PBNU. Ya, nah kalau tidak setuju, sampean nanti muktamar sampean ganti PBNU-nya, suruh PBNU yang baru mengembalikan konsesinya. Ini sudah hasil rapat, kita akan kerjakan, kita sudah proses perizinannya, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa menerima hasilnya. Ya, dengan tentu saja berbagai macam norma-norma yang sudah ditetapkan di dalam tata cara pengelolaan itu sendiri. Nah, dalam sumber daya manusia kita sudah bangun sistem pendidikan kaderisasi berjenjang. Dan yang paling puncak ini alhamdulillah dalam pleno kemarin sudah kita tetapkan desain untuk Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Yang ini dibuka untuk siapa saja yang sudah lulus PMKNU. Harus lulus PMKNU dulu baru bisa ikut, dan nanti akan diseleksi dengan standar internasional. Karena kita kembangkan program ini dengan kerjasama jaringan internasional. Maka nanti akan ada tes, misalnya persyaratan bagi peserta AKNNU TOEFL harus 650 bahasa Inggris itu. 660 itu satu orang ya, enggak boleh kembulan. TOEFL 650 ya. Dan diutamakan bisa juga punya kapasitas berbahasa Arab. Karena kita sedang membangun satu visi tentang kepemimpinan NU yang tidak hanya meliputi kapasitas dalam dimensi domestik atau nasional, tapi juga dalam dimensi internasional. Karena kenyataannya sekarang NU sudah hadir, sudah berperan, sudah mendapatkan pengakuan secara internasional, dan semakin banyak entitas-entitas internasional yang memburu kerjasama dengan Nahdlatul Ulama. Maka semua orang dalam kepemimpinan tertinggi NU harus mengerti ini. Ya, jadi perintah saya yang kedua, Gus Abdul Ghaffar Rozzin harus segera daftar kursus bahasa Inggris. Dan harus sudah lulus TOEFL 650 sebelum Mei 2025. Awas kalau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini semua menyangkut macam-macam pekerjaan yang harus dikerjakan, mulai dari pembuatan desain,
sampai dengan katakanlah musyawarah, diskusi-diskusi, sampai dengan maneuvering. Karena ini merupakan transformasi yang menyangkut aspek-aspek sangat mendasar dari kehidupan berjamiah kita. Mulai dari mindset, cara berpikir kita semua, cara kerja kita, kebiasaan-kebiasaan kita, sampai dengan pola hubungan kita dengan berbagai pihak. Maka sejak awal saya sudah menyadari bahwa agenda-agenda besar ini akan membawa konsekuensi-konsekuensi, termasuk kontroversi-kontroversi, bahkan konflik-konflik. Karena kita memperkenalkan hal-hal yang baru dalam soal ini. Ya. Dan saya memang sudah saya tekati, saya sudah sejak awal pamit kepada Kiai Mustafa Bisri, lek kula pamit ajeng dablek gangsal tahun saya. Karena saya tahu pasti hal ini akan menimbulkan macam-macam konsekuensi yang mungkin buat banyak orang menggelisahkan. Apalagi di tengah-tengah konstelasi sekarang dengan berbagai macam kepentingan terhadap NU, berbagai pihak juga membuat manuvernya sendiri-sendiri. Ya. Ada yang terang-terangan kepengen nyaplok NU, atau kemarin sudah nyaplok mau kita hingga tidak mau gitu misalnya. Itu ada yang begitu itu, ya. Ada yang membangun macam-macam instrumen dan lain sebagainya, ya. Nah, ini semua harus kita hadapi. Karena kita ingin kita membangun visi supaya keseluruhan komponen NU ini, ya, mulai dari struktur NU-nya, banom-banomnya, pesantren-pesantrennya, madrasah-madrasahnya, komunitasnya ini supaya menjadi ekosistem yang koheren, menjadi satu dunia yang mutamasik tadi itu, yang satu sama lain tersambung. Ya, nah alhamdulillah sekarang banom-banom semuanya sudah mutamasik bersama dengan NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, PPNU, yang lain-lain seperti kita punya 14 banom itu, alhamdulillah semua, hampir semua sudah mutamasik dengan NU. Ya. Ada yang belum, itu nanti kita minta bantuan Kiai Khalwani untuk membangun koherensinya ini. Nah, kita inginkan supaya ke depan nanti NU bisa bergerak sebagai satu kesatuan betul, sebagaimana yang secara sangat eksplisit ditegaskan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam Khotimah Qanun Asasinya. Nah, tapi dalam proses itu saya maklumi ketika kemudian ada kontroversi, ada pertentangan macam-macam, karena warga ini juga isinya macam-macam. Tapi saya tidak berkecil hati, orang NU itu bisa berbeda sampai begitu keras, tapi tidak akan lepas NU-nya sampai kapanpun. Asal tidak ketemenan, asal tidak keterusan, maka boleh kita ini saling berbeda, ya, tapi jangan keterusan. Jangan memperturutkan impuls atau nafsu untuk saling mencaci maki. Ya. Kalau sampean kepengen mencaci maki siapapun, lebih baik sampean arahkan ke saya aja udah. Itu yang pro Ba'alwi mau nyaci maki yang anti, caci maki saya saja. Yang anti Ba'alwi mau nyaci maki yang pro Ba'alwi, saya aja caci maki sudah. Sebab kalau sampean mencaci maki sama sampean, itu nanti balas-balasan mangkel gak selesai-selesai. Kalau sampean caci maki saya nyatakan saya tidak akan balas. Jadi saya sampai tidak akan tambah mangkelnya. Ya. Nah ini semua saya harapkan ya apa boleh buat. Karena resiko yang memang sudah kita perkirakan sejak awal akan banyak hal nanti seperti ini berkembang. Tapi apa boleh buat. Ya. Dan ya kita semua bersandar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semua ini bisa kita lewati dengan baik, dan hal-hal baik yang menjadi maksud kita, maksud baik kita semuanya bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.